Halo adik-adik semua, kita akan ibadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya, kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri. Pertama, ambil kursinya, lalu duduk tenang ya. Bermainnya nanti setelah ibadah bisa dilanjut. Selama ibadah, jangan bermain. Sekarang, coba adik-adik semuanya, cek makanan di sekitar kalian. Kalau ada, berikan dulu ke mama kalian ya. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara-cara yang tertib. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar semua hari ini? Miss berharap semua dalam keadaan sehat, baik, dan sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Senang sekali bersama Miss Rina hari ini kita akan memulai ibadah kita di hari Minggu ini, hari yang Tuhan sediakan bagi kita untuk mengucap syukur atas segala kasih dan anugerah Tuhan selama 1 minggu yang kita boleh lalui. Nah, adik-adik, kalau semua sudah siap untuk beribadah, mari Miss jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Di pagi hari ini, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga selesainya nanti. Biarlah semuanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami, haleluya, amin. Masih dalam keadaan berdiri, adik-adik yang ada di rumah, kita menaikkan satu pujian, dengar dia panggil nama saya. Masih semangat memuji Tuhan? Kita naikkan pujian kita lagi. Siapa idolamu? Siapa idolamu dan yang paling engkau suka? Sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus
Siapa idolamu dan yang paling engkau suka? Sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Adik-adik silakan duduk kembali. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami kepadamu. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan ketika Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan. Kami boleh bangun di pagi hari untuk memuji dan menyembah Tuhan. Berkati kami semua. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, Tuhan pulihkan. Supaya kami semua tetap semangat. Walaupun kami ibadah dari rumah, tapi sukacita kami tidak akan hilang. Karena Tuhan Yesus ada bersama kami. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema kita dalam minggu ini adalah Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Nah, kita percaya bahwa Tuhan Yesus, Allah kita yang luar biasa, senantiasa menyertai kehidupan kita dimanapun kita berada. Di tengah-tengah pandemi saat ini, kita masih bersyukur Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan. Walaupun mungkin ada di antara kita semua yang sedang dalam kelemahan tubuh, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan kita karena Tuhan sayang sama kita semua. Nah, adik-adik semua, kita akan tetap memuji Tuhan. Kita naikkan satu pujian, Yesus jagoan kita. Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat.
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Dian dengan tema Allah menyertai kita. Nah, kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menaikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Hai, selamat hari Minggu adik-adik semua. Kak Dian senang sekali berjumpa dengan adik-adik pada pagi hari ini untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini? Untuk itu, kita berdoa terlebih dulu untuk mengawali dengar cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kak Dian ajak semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan pimpin kami semua, pimpin Kak Dian, pimpin anak-anakmu yang ada di rumah untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, Kak Dian ajak adik-adik semua untuk mengambil Alkitab kita masing-masing. Mana ya Alkitab Kak Dian? Nah, ini dia Alkitab Kak Dian. Alkitab kalian udah diambil belum? Kita mau buka dulu ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 37, kemudian Kejadian pasal 39 sampai dengan pasal yang ke-41. Firman Tuhan hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Yusuf, si anak kesayangan Bapak Yakub. Mau pada tahu ceritanya semuanya? Kita lihat cerita lewat video berikut ini. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya,
Maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu, serta saudara-saudaramu, sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Ketika Yusuf ada di Mesir, dia dijual sebagai budak. Kemudian ada lagi yang jahat, yaitu istri dari Bapak Potifar. Sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Nah, penjara itu tempatnya orang-orang jahat kan? Tapi Yusuf masuk penjara bukan karena dia jahat. Apa yang kita mau saksikan lagi dari cerita ini, ternyata ceritanya belum selesai adik-adik. Adik-adik penasaran kan? Kita lihat lagi video lanjutannya. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Adik-adik, Allah menyertai Yusuf kapanpun dan dimanapun Yusuf berada. Sehingga Yusuf tidak sendirian. Kita tadi sudah mendengarkan cerita bahwa si Yusuf dibuang sama kakaknya, kemudian dijual ke negeri orang. Dan kemudian apa yang terjadi lagi dengan Yusuf? Kita lihat lagi video berikut ini. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah
Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, "Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi." Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau." Yusuf menyahut Fir'aun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ke-7 ekor lembu yang baik itu dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau." Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Allah memberitahukan arti mimpi yang sangat penting ini kepada Yusuf. Kemudian Yusuf memberikan arti dari mimpi raja ini kepada raja. Ketika Raja Firaun mendengarkan cerita tentang arti mimpi ini, dia sangat berterima kasih kepada Yusuf dan juga Tuhannya Yusuf. Ketahuilah Allah akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Sama seperti Yusuf yang terus ditolong oleh Tuhan dari masa ke masa untuk melewati masa-masa yang susah, sehingga Yusuf dari yang dibuang menjadi budak, kemudian ditolong oleh Tuhan, diangkat untuk menjadikan raja di Mesir. Nah, kita dengarkan hari ini, Kak Dian mau adik-adik belajar bahwa kita tidak boleh gampang menyerah ketika menghadapi kesulitan, dan juga kita selalu berdoa, selalu memohon kepada Tuhan Yesus untuk diberikan pertolongan. Jadi adik-adik, ketika kita dalam masalah, ketika kita menghadapi kesulitan, ingat nomor 1 adalah kita berdoa kepada Tuhan dan juga melakukan yang terbaik seperti Yusuf.
tidak melakukan kesalahan, dan juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, adik-adik, untuk kita menutup firman Tuhan hari ini, Kak Dian ajak kita semua bangkit berdiri dan kita sama-sama berdoa. Ikutin Kak Dian ya, kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami berterima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, hingga sampai hari ini kami boleh ada. Berikan kami kekuatan dan kesehatan dan juga hikmat dan juga keberanian untuk menghadapi kesulitan. Kami percaya Tuhan akan terus menolong dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah sudah selesai dan Kak Dian mengucapkan selamat hari Minggu adik-adik semuanya. God bless you. Dadah. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, gimana sih caranya memberikan persembahan kita kepada Tuhan? Ini dia caranya. Adik-adik, berikut ini adalah cara memberikan persembahan yang benar. Pertama, kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 795-518-5188 atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Ingat ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Misalnya kamu memberikan 10.000, maka kamu harus transfer 10.001 rupiah. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui bahwa itu adalah persembahan sekolah minggu. Cara kedua, kamu bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya ke pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Gampang kan? Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan kita kali ini akan kita iringi dengan satu pujian, Kasihnya Seperti Sungai. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan berdoa syafaat, mendoakan persembahan yang kita sudah berikan, berdoa untuk kehidupan kita setiap hari. Kita berdoa kiranya pandemi corona ini cepat berlalu dan kita boleh kembali beraktivitas setiap hari dengan tidak ada rasa takut. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini atas kasih dan anugerah-Mu sehingga kami boleh beribadah di pagi hari ini. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu, kami juga sudah memberikan persembahan syukur kami kepada-Mu. Tuhan, janganlah Engkau melihat dari jumlahnya, tapi lihatlah dari ketulusan hati kami memberikannya kepada-Mu. Tuhan memberkati persembahan ini, biarlah persembahan ini boleh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, Engkau juga memberkati setiap orang tua kami dalam setiap pekerjaan mereka. Tuhan, kiranya tolong lindungi apapun yang mereka lakukan, kiranya boleh menjadi berkat bagi mereka untuk kehidupan mereka Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk semua kami anak-anak sekolah minggu yang boleh mengikuti ibadah online pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami semua, berikan kami kekuatan, kesehatan, berikan kami senantiasa damai dan sukacita.
yang saat ini mungkin sedang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, biarlah mereka juga boleh kembali beribadah bersama dengan kami di minggu-minggu yang akan datang. Kami berdoa bagi para medis Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, biarlah mereka juga boleh senantiasa kuat, senantiasa sehat dalam memberikan perawatan kepada masyarakat yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk TNI Polri, juga pemerintah kami Tuhan, dari pusat hingga ke pelosok tanah air, kiranya Tuhan memberkati mereka semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Berkati kota kami Tuhan, kota Jayapura secara khusus, dan kami berdoa kiranya kota kami senantiasa aman, damai, dan sejahtera. Kiranya pandemi corona ini Tuhan cepat berlalu, supaya kami semua boleh kembali melakukan setiap aktivitas kami di luar rumah dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu sepanjang hari ini, sepanjang minggu yang akan kami hadapi ke depan. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, bagi adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalan dalam minggu yang lalu, kita akan lihat ya siapa-siapa saja yang sudah mengirimkan. Salam teman-teman. Amsal 16 ayat 20b. Siapa perhatikan firman akan mendapat kebaikan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Miss. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sayang. Mazmur 116 ayat 6a. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Dadah, selamat hari Minggu. Terima kasih. Mazmur 116 ayat 6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nathan Arpo. Malibuan saya akan menyampaikan ayat hafalan minggu ini. Mazmur 116 ayat 6a. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu. Dah. Mazmur 116 ayat 6a. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Yesus memberkati. Mazmur 116 ayat 6a. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Shalom. Mazmur 116 ayat 6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom. Mazmur 116 ayat 6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom. Mazmur 116 ayat 6a. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom. Mazmur 116 ayat 6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi
diselamatkannya aku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mazmur 116 ayat 6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati. Dadah. Shalom, selamat hari Minggu. Mazmur 116 ayat 6a. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Salam, selamat hari Minggu. Mazmur 116 ayat 6. Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi selamatnya aku. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mazmur 116 ayat 6a. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Mazmur 116 ayat 6. Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Selamat hari Minggu. Dadah. Mazmur 116 ayat 6a. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Goodbye. Mazmur 116 ayat 6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mazmur 116 ayat 6a. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Mazmur 116 ayat 6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Mazmur 116 ayat 6a. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Shalom, selamat hari Minggu. Nama saya Kalista. Ayat hafalan di minggu ini adalah Mazmur 116 ayat 6a. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Mazmur 116 ayat 6a. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dadah. Shalom, selamat hari Minggu. Mazmur 116 ayat 6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Shalom, selamat hari Minggu. Halo, ayat hafalan Mazmur 116 ayat 6a. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Shalom, terima kasih. Selamat hari Minggu. Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan hari ini dari Mazmur 116 ayat 6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Terima kasih.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Mazmur 116 ayat 6a. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Terima kasih. Mazmur 116 ayat 6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku juga lemah, tetapi diselamatkannya aku. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Mazmur 116 ayat 6a. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Mazmur 116 ayat 6a. Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Terima kasih, shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Mazmur 116 ayat 6a. Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Mazmur 116 ayat 6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Salam, selamat hari Minggu teman-teman. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di Mazmur 116 ayat 6a. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Mazmur 116 ayat 6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo, nama saya Prudence. Mazmur 116 ayat 16. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dah. Mazmur 116 ayat 6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bagi adik-adik yang belum sempat mengirimkan video ayat hafalannya, masih ada kesempatan. Untuk minggu depan, ayat hafalan kita untuk kelas besar terdapat dalam Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Untuk anak kecil, dari Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, adik-adik ditunggu ya videonya untuk ayat hafalan. Dan jangan lupa batas pengirimannya hari Rabu. Paling lambat hari Rabu, kirim ke nomor di bawah ini. Oke. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan menutup ibadah kita di hari ini. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri.
kita naikkan satu pujian. Ada satu sobatku. Mari kita berdoa. Engkaulah Allah kami yang setia, yang akan menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh kami lakukan di pagi hari ini. Kiranya semua ini kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik yang ada di rumah sudah mengikuti ibadah online di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Bye-bye.